Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat datang kembali dalam Gema Paulus edisi 27 November 2025 bersama saya Romo Stefan OFM. Tuhan memberi kepada saudara damai dan kebaikan. Pada hari ini Injil diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang yang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak-anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, angkatlah kepalamu, penebusan sudah dekat. Di dunia yang dipenuhi berita tentang perang, bencana alam, dan krisis global, respon paling wajar kita sebagai manusia adalah ketakutan. Kita sering merasa kecil atau tidak berdaya di hadapan kekuatan sejarah yang besar. Dalam Injil hari ini, Yesus menubuatkan dua peristiwa besar sekaligus. Pertama, kehancuran Yerusalem yang kemudian terjadi secara historis pada tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi. Yang kedua adalah kedatangan Anak Manusia di akhir zaman. Meskipun gambaran yang Yesus berikan terdengar mengerikan, orang-orang mati ketakutan, kuasa-kuasa langit goncang, Yesus memberikan instruksi yang sangat kontradiktif dengan respon dunia. Dia tidak menyuruh kita untuk lari bersembunyi atau putus asa. Mari kita merenungkannya secara mendalam. Ada dua respon yang bertolak belakang. Perhatikan perbedaan reaksi antara dunia dan murid Tuhan dalam menghadapi krisis akhir zaman. Respon dunia adalah orang akan mati ketakutan karena kecemasan, sebagaimana dikatakan dalam ayat 26. Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, guncangan dunia berarti hilangnya segala pegangan hidup. Ketika ekonomi hancur, politik kacau, atau alam mengamuk, mereka kehilangan harapan karena surga mereka ada di bumi ini. Sedangkan respon orang yang percaya di ayat 28 dikatakan, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu." Yesus meminta sikap tubuh yang tegak. Mengapa?
Karena bagi kita, tanda-tanda akhir zaman bukanlah tanda kematian, melainkan tanda kehidupan, kedatangan Sang Raja yang sejati. Mari kita memperdalam dengan merenungkan fokus kepada siapa, tidak berfokus kepada apa. Seringkali kita membaca tentang akhir zaman, kita terobsesi dengan apa? Apa tandanya? Kapan terjadinya? Apa rencananya? Apa bencananya? Namun Yesus mengarahkan fokus kita pada ayat 27. Pada waktu itu mereka akan melihat Anak Manusia datang. Pusat dari akhir sejarah bukanlah kiamat, melainkan Kristus. Jika fokus kita adalah pada bencana, kita akan cemas. Jika fokus kita pada pribadi yang datang, kita akan penuh harapan. Kalimat penutup dalam Injil hari ini adalah kunci penghiburan kita. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ayat yang mengatakan penyelamatanmu sudah dekat menyiratkan pembebasan total. Seperti seorang tawanan perang yang mendengarkan suara derap langkah pasukan pembebasnya mendekat, hati kita seharusnya berdebar bukan karena takut dihancurkan, tetapi karena tahu pembebasan sudah di ambang pintu. Penderitaan di dunia ini, ketidakadilan yang kita lihat, dan air mata yang kita teteskan, semuanya memiliki batas waktu. Kedatangannya akan mengakhiri segala penderitaan itu. Bagaimana kita merespon berita buruk di televisi akhir-akhir ini? Dari Injil hari ini kita mempelajari bahwa kita diajak untuk jangan menunduk dalam ketakutan. Kecemasan yang berlebihan membuat kepala kita tertunduk, hanya melihat masalah duniawi. Kita diajak untuk mengangkat muka kita. Ini adalah sikap iman. Ini adalah sikap yang berkata, Tuhan, aku tahu dunia ini sedang sakit, tetapi aku tahu Tabib Agung sedang dalam perjalanan. Mari kita hidup bukan sebagai orang-orang yang cemas menunggu kiamat, atau terlalu cemas memikirkan berbagai masalah yang kita hadapi saat ini, tetapi sebagai orang-orang yang antusias menanti kekasih jiwa kita pulang untuk menjemput kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami melihat dunia di sekitar kami bergoncang, jaga hati kami agar tidak tawar atau mati ketakutan. Ingatkan kami bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami, atas sejarah dunia ini. Ajar kami untuk bangkit dan mengangkat muka kami, memandang kepadamu dengan penuh pengharapan. Karena kami tahu bahwa Engkau datang untuk membawa keadilan dan pemulihan yang sempurna. Datanglah ya Tuhan. Kami mohonkan ini melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.